saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaj Jawa. Mengaku dirinya Allah. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Halo Sobat Ruang Lampau, senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Jauh sebelum peta modern ditarik, di jantung kepulauan yang kelak dikenal sebagai Indonesia, terbentang sebuah tanah yang memegang kunci peradaban, Tanah Jawa. Inilah tempat di mana kabut bukan sekadar uap air, melainkan metafora bagi kepercayaan yang mulai memudar, bagi keagungan yang tertinggal dalam puing. Pada masa itu, langit Jawa diselimuti kabut tebal. Bukan hanya secara harfiah, tetapi juga spiritual. Sebuah era di mana kerajaan besar Majapahit, yang cahayanya pernah menerangi seluruh Nusantara, mulai kehilangan sinarnya. Kepercayaan Hindu-Buddha yang berabad-abad menjadi tiang penyangga peradaban agung, kini terasa hampa. Di tengah hiruk-pikuk ritual, ada kekosongan yang tak terisi. Rakyat merasa ditinggalkan. Ini adalah masa-masa ketidakpastian. Masyarakat hidup dalam masa transisi yang traumatis, terombang-ambing antara sisa-sisa kemegahan masa lalu yang tak mungkin kembali, dan ketakutan akan masa depan yang belum terjamah. Mereka mencari sandaran, berpegangan erat pada mantra, pada ritual persembahan, dan pada kisah-kisah para dewa yang kini terasa jauh dan sunyi. Setiap desa, setiap rumah, seolah menjadi sebuah pulau kecil yang terombang-ambing di tengah lautan kebingungan spiritual. Dupa dibakar, sesajen diletakkan, namun jawaban yang dicari tak kunjung datang. Tiba-tiba, di tengah keheningan dan kekosongan yang membalut itu, sebuah kabar mulai merayap. Kabar yang dibisikkan dari pelabuhan-pelabuhan sepi di pesisir utara, dibawa oleh angin laut dan kapal-kapal asing. Kabar tentang ajaran baru. Sebuah cara pandang yang berbeda tentang alam, tentang manusia, dan tentang Tuhan yang Maha Esa. Kabar ini menciptakan gelombang diam, menantang kedamaian palsu dari kabut yang menyelimuti Jawa. Ada yang menolak, takut akan perubahan yang akan meruntuhkan tatanan lama. Namun, banyak pula yang penasaran, tertarik oleh janji kesederhanaan dan kepastian iman yang ditawarkan. Di tengah tarik ulur spiritual ini, muncullah 9 sosok. Mereka adalah anomali sejarah. Mereka datang bukan dengan panji-panji perang, bukan sebagai penakluk yang haus darah, dan sama sekali tidak mengandalkan kekuatan militer seperti kerajaan-kerajaan terdahulu. Senjata mereka adalah kebijaksanaan, pemahaman mendalam terhadap budaya lokal, dan cahaya batin yang tak tertandingi. 9 sosok misterius ini membawa sebuah cahaya yang melampaui peperangan dan penaklukan. Mereka adalah katalisator yang ditakdirkan untuk menyerap kabut Jawa, untuk menyulam kembali peradaban yang terlepas dengan benang-benang tauhid. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Mengapa dakwah mereka begitu sukses, begitu damai, dan begitu mengakar? Dan bagaimana caranya Islam, sebuah agama dari tanah jauh, mampu menyatu begitu indah, begitu harmonis, dengan mistisisme dan budaya Jawa yang telah mengakar ribuan tahun? Untuk menemukan jawabannya, kita harus menelusuri jejak spiritual cahaya pertama itu di bumi Nusantara. Aka ada perang, tak ada penaklukan. Hanya pertemuan di pelabuhan-pelabuhan sunyi, Gresik, Tuban, Demak, tempat para saudagar dan ulama bertukar kabar, dan cahaya dari tanah jauh mulai menembus jantung Nusantara. Jika kita membayangkan kedatangan Islam sebagai sebuah invasi, maka kita telah keliru memahami sejarah spiritual Wali Songo. Jejak awal Islam di tanah Jawa jauh dari gemuruh genderang perang. Ia datang melalui suara gesekan layar kapal, melalui aroma rempah-rempah yang dibawa saudagar, dan melalui senyum damai dari para musafir yang datang dari negeri seberang,
Gujarat, Arab, dan bahkan Tiongkok. Islam datang sebagai agama pedagang. Para saudagar Muslim ini berlabuh di pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara, seperti di Gresik dan Tuban. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai mitra dagang. Mereka hidup berdampingan, menjalin hubungan bisnis yang jujur, dan memperlihatkan etos kerja yang disiplin, hal-hal yang sangat dihargai oleh masyarakat Jawa. Perbedaan utama terletak pada karakteristik dakwah yang mereka bawa. Para pedagang ini tidak memaksakan keyakinan. Mereka memperkenalkan Islam melalui akhlak dan tindakan nyata. Kekuatan Islam awal ini bukan terletak pada doktrin yang kompleks, tetapi pada praktik kehidupan sehari-hari, cara mereka berdagang dengan adil, cara mereka menghormati budaya setempat, dan cara mereka menunaikan ibadah dengan penuh ketenangan. Proses penyebaran ini sangat perlahan, organik, dan damai. Ia disebut sebagai proses asimilasi kultural. Ketika seorang saudagar Muslim menikahi putri bangsawan atau penduduk lokal, pernikahan itu menjadi jembatan kebudayaan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran ini secara alami mewarisi dua budaya, dan mereka menjadi generasi pertama yang menyebarkan Islam ke dalam lingkungan keluarga dan sosial mereka. Peran kunci Maulana Malik Ibrahim. Di antara gelombang saudagar dan musafir itu, nama Maulana Malik Ibrahim mencuat sebagai sosok yang meletakkan fondasi dakwah Wali Songo. Beliau, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik, bukanlah seorang pemimpin militer, melainkan seorang ahli strategi sosial dan ekonomi. Sunan Gresik memahami betul bahwa dakwah harus dimulai dari sentuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada masa itu, masyarakat Jawa dihadapkan pada kesulitan ekonomi dan masalah pangan. Sunan Gresik tidak langsung menyerukan syahadat, ia justru mengajarkan metode pertanian yang lebih efektif dan mengelola irigasi. Ia menjadi seorang penolong masyarakat sebelum menjadi guru agama. Tindakan ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa. Bagi masyarakat Jawa, seorang tokoh spiritual yang juga peduli pada kesejahteraan material adalah perwujudan kearifan yang sempurna. Beliau menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya fokus pada akhirat, tetapi juga pada keseimbangan hidup di dunia. Beliau juga sangat toleran dan menghormati kepercayaan lama. Sunan Gresik tidak merobohkan candi atau melarang ritual lokal. Sebaliknya, ia mencari titik temu filosofis antara ajaran Islam, Tauhid, dengan spiritualitas Jawa, konsep tentang sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan segala sesuatu. Beliau berbicara menggunakan bahasa yang dimengerti oleh rakyat, mengganti konsep dewa-dewa yang tak terjangkau dengan konsep Tuhan yang Maha Esa yang hadir dan dekat. Dari pesisir ke pedalaman, pembentukan jaringan. Keberhasilan Sunan Gresik membuka jalan bagi generasi Wali Songo berikutnya. Mereka tidak beroperasi secara individu, tetapi membangun sebuah jaringan dakwah yang terstruktur di sepanjang pesisir utara Jawa, dari Gresik, Ampel, Surabaya, Demak, hingga Cirebon. Jaringan ini bersifat sentra-sentra pendidikan, bukan pos militer. Setiap wali mendirikan pesantren, yang pada dasarnya adalah pusat pembelajaran dan asrama bagi para santri, yang datang dari berbagai latar belakang. Pesantren ini menjadi inkubator peradaban baru. Di sana, diajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup, kesenian, dan kepemimpinan. Para santri inilah yang kelak menjadi duta-duta damai. Setelah lulus, mereka kembali ke daerah asal mereka di pedalaman, membawa serta ajaran Islam yang telah mereka pelajari, tetapi dengan kemasan budaya yang sudah disesuaikan dengan kearifan lokal. Dengan cara ini, penyebaran Islam bergerak secara eksponensial dari pusat-pusat pesisir ke desa-desa terpencil. Inilah awal terbentuknya masyarakat Islam pesisir yang menjadi cikal bakal kekuatan politik dan spiritual baru. Mereka adalah jembatan antara budaya maritim yang terbuka dan budaya agraris di pedalaman yang cenderung konservatif. Tanpa pondasi damai yang diletakkan oleh para pedagang dan pelopor seperti Sunan Gresik, gerakan Wali Songo yang lebih filosofis pada era berikutnya mungkin tidak akan pernah berhasil. Mereka menanam benih kesadaran, bukan bibit konflik. Mereka menunjukkan bahwa cahaya Islam, pada dasarnya, adalah cahaya yang memperkaya, bukan menggantikan keindahan tradisi lokal. Inilah misteri di balik kedatangan damai Islam di tanah Jawa. Tentu, kita lanjutkan ke bagian 3, para wali dan karomah mereka. Sesuai permintaan Anda,
Skrip ini akan memiliki panjang minimal 650 kata, menggunakan gaya narasi yang puitis, spiritual, dan penuh aura, kekeramatan, dan disajikan dalam format narasi utuh tanpa kolom visual dan audio. Skrip narasi, bagian 3, para wali dan karomah mereka. Mereka tak sekadar mengajar, mereka membangkitkan nurani. Di tangan mereka, wayang dan gamelan menjadi kitab sunyi yang berbicara tentang keesaan. Di mata mereka, alam dan manusia tak lagi terpisah, semua bersujud dalam irama yang sama. Jika kedatangan Islam di Jawa diibaratkan sebagai menanam benih, sebagaimana yang dilakukan para pedagang dan Sunan Gresik, maka masa Wali Songo adalah masa di mana benih itu harus berbuah dengan cita rasa lokal. 9 wali ini memahami satu hal mendasar, hati masyarakat Jawa tidak bisa disentuh oleh logika asing semata. Ia harus disentuh melalui bahasa kebudayaan yang telah mengakar ribuan tahun. Inilah inti dari keajaiban spiritual Wali Songo. Mereka tidak menggunakan kekuasaan, melainkan karomah, bukan hanya kesaktian, tetapi kebijaksanaan yang melampaui akal. Mereka hadir sebagai pewaris kearifan lokal sekaligus pembawa cahaya tauhid. Sunan Kalijaga, sang maestro filosofi Jawa. Di antara ke-9 wali, Sunan Kalijaga adalah lambang sejati dari akulturasi. Beliau adalah wali yang paling Jawa. Kisah hidupnya, dari sosok Raden Said yang sempat menjadi perampok budiman, hingga pertapa yang menyadari jalan batin, adalah sebuah narasi tentang tobat dan transformasi spiritual yang sangat akrab dengan konsep spiritualitas Jawa. Filosofi dakwahnya adalah teko loro, nggowo telu, datang membawa 2, kesenian dan kearifan, pulang membawa 3, meninggalkan Islam. Beliau tidak membakar wayang, beliau justru memperbaruinya. Lakon Jimat Kalimosodo diubahnya menjadi simbol kalimat syahadat, mengubah kisah Hindu menjadi kendaraan bagi pesan tauhid. Wayang di tangannya bukan lagi hiburan, melainkan kitab sunyi yang mengajarkan falsafah hidup Islami. Legenda beliau bertapa di tepi sungai hingga diselimuti lumut tebal, kemudian dikenal sebagai Kalijaga, penjaga sungai, bukanlah sekadar cerita ajaib. Kisah itu adalah simbolisasi pertapaan batin, sebuah perjalanan menuju kesadaran diri dan penyatuan dengan alam semesta, manunggaling kawula Gusti, yang diislamisasi menjadi konsep zikir dan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sunan Kalijaga membuktikan bahwa Islam tidak menuntut seseorang melepaskan identitas Jawanya, melainkan menyempurnakannya. Sunan Bonang, nada pembuka kesadaran batin. Jika Kalijaga menggunakan mata untuk melihat wayang, maka Sunan Bonang menggunakan telinga untuk mendengar suara batin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, namun memilih jalan dakwah yang sangat puitis dan sufistik. Sunan Bonang menyadari daya magis dari gamelan. Musik Jawa memiliki kekuatan menenangkan dan membawa pendengarnya ke dalam keadaan meditasi. Beliau tidak menolak instrumen kuno itu, sebaliknya, beliau memasukkan unsur baru, yaitu alat musik bonang, sejenis gong kecil, yang nadanya lembut dan berulang. Musik gamelan yang dimainkan Sunan Bonang memiliki kekuatan untuk melampaui pendengaran fisik, langsung menyentuh kesadaran batin. Melalui tembang-tembang suluk karyanya, beliau mengajarkan hakikat ketuhanan dengan bahasa yang penuh kiasan dan simbol-simbol lokal. Suluk Wujil yang terkenal bukanlah lagu biasa, melainkan sebuah panduan spiritual yang mengajak pendengar untuk mencari Tuhannya di dalam diri sendiri, sesuai dengan ajaran tasawuf. Beliau berhasil mengubah seni menjadi sarana suluk, perjalanan spiritual menuju Allah. Inilah karomah sejati beliau, mengubah hiburan menjadi ibadah. Sunan Gunung Jati, kekuatan spiritual dan politik. Berbeda dengan Kalijaga dan Bonang yang berfokus di Jawa Tengah dan Timur, Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, berkiprah di Jawa Barat, mendirikan Kesultanan Cirebon. Beliau menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tidak harus menjauhi dunia politik, melainkan harus menyatu dengan kepemimpinan yang adil. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok yang memiliki karomah ketegasan dan kepemimpinan yang karismatik. Legenda tentang pasukan gaib atau kesaktian yang menjaganya harus dipahami sebagai metafora bagi daya tarik spiritual dan politik yang luar biasa. Kekuatan beliau adalah kemampuan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Jawa Barat, Sunda dan Jawa Cirebon, di bawah panji Islam tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Sebagai pemimpin politik dan spiritual,
beliau menjadikan Cirebon dan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara urusan dunia, politik, ekonomi, dengan urusan akhirat, ibadah. Karomahnya adalah kemampuan beliau membangun sebuah peradaban yang berlandaskan tauhid, tetapi dengan arsitektur, hukum, dan tata krama yang sangat menghargai kearifan lokal. Melalui ketiganya, Sunan Kalijaga dengan filosofi budaya, Sunan Bonang dengan musik batin, dan Sunan Gunung Jati dengan kepemimpinan spiritual, Wali Songo berhasil mengubah wajah Jawa. Mereka mengajarkan bahwa kekeramatan bukan terletak pada keanehan fisik, tetapi pada kemampuan seseorang untuk menguasai diri, memahami zaman, dan berbicara dengan hati. Mereka adalah bukti nyata bahwa cahaya Islam adalah cahaya yang merangkul, bukan cahaya yang membakar. Tak semua menerima cahaya baru itu. Sebagian masih berpegang pada mantra dan dewa lama. Maka di alun-alun, di tengah kabut dupa dan kidung suci, para wali diuji bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan. Keberhasilan Wali Songo dalam berakulturasi tidak berarti dakwah mereka berjalan tanpa hambatan. Di pedalaman, kekuasaan spiritual masih dipegang teguh oleh para tokoh lokal, para resi, begawan, dan Ki Ageng yang mewarisi garis keturunan spiritual Hindu-Buddha dan animisme. Mereka melihat kedatangan Wali Songo sebagai ancaman terhadap tatanan kosmos yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Ini bukanlah benturan antar agama dalam arti modern, melainkan adu spiritualitas dan adu legitimasi kearifan. Ujian Wali Songo adalah bagaimana mereka membuktikan bahwa ajaran tauhid yang mereka bawa tidak merusak alam semesta, tetapi justru menyempurnakannya. Pertemuan-pertemuan ini seringkali berlangsung dalam suasana yang intens, di mana karomah diadu dengan kesaktian. Namun, pertarungan yang terjadi bukanlah pertarungan fisik di medan perang. Ia adalah pertarungan di tingkat kebijaksanaan batin dan argumentasi filosofis. Ambil contoh pertemuan Wali Songo dengan tokoh-tokoh yang masih memegang teguh ajaran lama. Para wali tidak menggunakan kekerasan. Mereka menggunakan ilmu hikmah dan kemurnian batin. Ketika kesaktian lokal memamerkan kemampuan supranatural, para wali membalasnya dengan karomah yang selalu berakar pada ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan pada mantra atau jimat. Misalnya, jika ada pihak yang menunjukkan kemampuan mengendalikan alam, para wali akan menunjukkan bahwa kemampuan sejati adalah mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsu di hadapan kehendak ilahi. Mereka menunjukkan bahwa kesaktian duniawi adalah fana, sementara kekuatan iman adalah abadi. Puncak dari ujian dakwah ini adalah simbol transisi budaya dan spiritual Jawa. Para wali tidak memaksa para resi untuk berhenti memuja alam. Mereka hanya memberikan perspektif bahwa alam dan segala isinya adalah tanda-tanda kebesaran, ayat, dari Sang Pencipta Tunggal. Mereka tidak melarang tradisi selametan atau kenduri, mereka hanya mengubah tujuannya, mengalihkan niatnya dari pemujaan roh ke doa bersama untuk memohon keselamatan kepada Allah. Ini adalah sebuah langkah yang jenius. Wali Songo menunjukkan kepada masyarakat bahwa ajaran baru bukanlah penghapusan, melainkan penyatuan. Mereka berhasil meredakan benturan keyakinan dengan menawarkan solusi spiritual yang mengakomodasi kebutuhan batin dan budaya Jawa. Mereka menyerap yang baik dan memperbaiki yang keliru, mengubah ritual lama menjadi wadah baru bagi iman yang murni. Dengan strategi modifikasi, bukan eliminasi, para wali berhasil memenangkan hati rakyat. Mereka membuktikan bahwa cahaya yang mereka bawa adalah cahaya yang memandu, bukan menghakimi, dan dengan demikian, mereka memuluskan jalan bagi terbentuknya Islam Nusantara yang damai dan berbudaya. Berabad-abad telah berlalu, tapi di setiap makam para wali, masih terasa desir angin yang sama. Orang datang dengan doa, dengan bunga, dengan harapan. Seolah 9 cahaya itu belum padam, hanya berpindah ke hati mereka yang mencari. Wali Songo telah menyelesaikan tugas suci mereka. Mereka meninggalkan dunia fana, namun warisan spiritual mereka tidak ikut terkubur. Sebaliknya, jejak mereka menjelma menjadi pusat ziarah yang tak pernah sepi. Makam-makam para wali, dari Sunan Ampel yang ramai di kota, hingga Sunan Muria yang sejuk di puncak gunung, menjadi oase bagi mereka yang mencari ketenangan batin. Di tempat-tempat ini, sejarah bukan hanya dibaca dari prasasti, tetapi dirasakan melalui suasana kekeramatan dan keheningan. Jutaan peziarah datang setiap tahun. Mereka membawa bunga,
mereka memanjatkan doa, mereka berharap mendapatkan secerca isyarat atau pengalaman spiritual yang menghubungkan mereka kembali dengan kearifan masa lampau. Makam-makam ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir. Mereka adalah pengingat abadi bahwa dakwah yang dilakukan dengan cinta dan kebijaksanaan akan menghasilkan buah yang kekal. Mereka adalah cermin di mana Islam dan tradisi Jawa berpelukan erat. Di sana, kita bisa melihat seorang ibu tua membacakan ayat suci, sementara di sebelahnya, bunga kenanga dan melati diletakkan, sebuah perpaduan adat dan iman yang begitu harmonis. Warisan ini juga hidup dalam tradisi yang kita kenal hingga kini. Ritual kuno tidak hilang, ia diislamisasi dan disempurnakan. Lihatlah praktik selametan atau kenduri. Jika di masa lalu ritual ini ditujukan untuk menyenangkan roh atau dewa, kini ia diubah menjadi tahlilan atau doa bersama. Tujuannya adalah memohon keselamatan, salam, kepada Tuhan Yang Maha Esa, menggunakan bahasa Arab dan Jawa secara bergantian. Ada pula perayaan besar seperti sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, atau grebek di berbagai keraton. Ini adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dikemas dengan pertunjukan gamelan, keramaian pasar, dan parade budaya. Tradisi ini adalah bukti paling nyata bahwa para wali berhasil mengubah momentum budaya yang telah ada menjadi momentum keagamaan. Mereka tidak melarang keramaian, tetapi mengisinya dengan pesan tauhid. Melalui praktik-praktik ini, Wali Songo mengajarkan bahwa agama tidak perlu menanggalkan budaya, melainkan harus menyempurnakan budaya itu sendiri. Budaya Jawa tidak menolak agama baru, ia menyerapnya, mencernanya, dan kemudian menghasilkan sebuah corak Islam yang lembut, damai, dan penuh toleransi. Jejak spiritual ini adalah pengingat bahwa cahaya Wali Songo tidak padam. Ia hanya berpindah dari makam ke hati setiap orang yang datang untuk mencari, untuk merenung, dan untuk terus menjaga keseimbangan antara langit dan bumi di tanah Jawa. Apakah Wali Songo benar-benar 9 manusia, atau 9 penjuru cahaya yang menjaga tanah Jawa? 9 arah mata angin, 9 bintang di langit malam, 9 nur yang tak pernah padam. Setelah menelusuri kisah dakwah dan karomah mereka, kita sampai pada inti misteri yang paling mendalam, angka 9. Secara harfiah, Wali Songo berarti 9 wali. Namun, dalam konteks spiritualitas Jawa yang kaya dengan simbol, angka ini jauh melampaui hitungan individu. Dalam pandangan kosmos Jawa dan ajaran tasawuf, angka 9 adalah angka yang memiliki bobot filosofis dan metafisik yang luar biasa. Ia sering dilambangkan sebagai kesempurnaan atau kelengkapan. Dalam kosmologi Jawa, 9 merujuk pada 9 penjuru mata angin, 8 penjuru utama ditambah pusat tengah, yang melambangkan keseluruhan alam semesta. 9 adalah simbol dari kesatuan kosmos yang harus dijaga keseimbangannya. Jika kita melihat Wali Songo sebagai individu, mereka silih berganti. Ada yang wafat, digantikan oleh tokoh baru, namun jumlah mereka selalu dipertahankan, 9. Ini memunculkan teori yang kuat di kalangan sejarawan dan budayawan. Wali Songo bukan hanya 9 tokoh, melainkan sebuah sistem atau institusi dakwah terstruktur yang beroperasi secara kolektif di bawah naungan Dewan Wali. 9 wali adalah 9 posisi yang harus diisi, 9 fungsi yang harus dijalankan. Setiap posisi mungkin memerlukan keahlian dakwah yang berbeda, seperti dai yang berfokus pada seni, kalijaga, pada pendidikan, ampel, atau pada pemerintahan, gunung jati. Dengan demikian, Wali Songo adalah sebuah dewan spiritual yang bertindak sebagai poros bagi perubahan peradaban di Nusantara. Pandangan ini menjelaskan mengapa mereka begitu efektif. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan saling melengkapi. Masing-masing wali adalah satu nur, satu cahaya, yang, ketika digabungkan, membentuk spektrum lengkap ajaran Islam yang mampu menyentuh setiap aspek kehidupan dan budaya Jawa. Oleh karena itu, ketika kita menyebut Wali Songo, kita tidak hanya mengenang 9 manusia agung. Kita sedang memuja sebuah konsep abadi tentang kebijaksanaan, tentang strategi kultural, dan tentang pentingnya membangun iman melalui pemahaman yang mendalam terhadap jiwa dan kearifan lokal. 9 bukan hanya hitungan, 9 adalah simbol kesempurnaan penyebaran cahaya di seluruh penjuru tanah Jawa. Dari gamelan hingga masjid, dari selametan hingga kalimat syahadat,
semuanya berpadu dalam satu irama, irama Jawa. Di sanalah letak keajaiban sejati Wali Songo, menyatukan bumi dan langit, tanpa meniadakan salah satunya. Warisan terbesar Wali Songo bukanlah makam atau kerajaan yang mereka dirikan, melainkan wajah Islam Nusantara itu sendiri. Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, dikenal dengan karakternya yang damai, inklusif, dan sangat berbudaya. Karakter inilah yang menjadi hasil akhir dari strategi akulturasi yang mereka jalankan dengan penuh kebijaksanaan. Pengaruh mereka terwujud dalam setiap aspek kehidupan. Ambil contoh arsitektur. Masjid Agung Demak, salah satu mahakarya Wali Songo, memiliki atap berbentuk tumpang 3 atau tumpang 4. Bentuk ini bukanlah arsitektur khas Timur Tengah. Ini adalah adaptasi dari meru atau punden berunda dalam kepercayaan pra-Islam, sebuah simbolisasi kosmos dan tingkatan spiritual. Para wali mengambil bentuk yang sudah familiar dan mengisinya dengan makna tauhid baru. Mereka menunjukkan bahwa rumah Tuhan boleh berpenampilan Jawa. Warisan ini juga lestari dalam pandangan hidup masyarakat. Konsep Islam kejawen yang sering diperdebatkan bukanlah sinkretisme yang murni, melainkan sebuah hasil dari penekanan Wali Songo pada ajaran tasawuf dan akhlak. Mereka mengajarkan bahwa inti agama adalah inner journey, perjalanan batin, untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, sebuah konsep yang sangat cocok dengan kecenderungan mistis masyarakat Jawa. Mereka membuktikan bahwa dakwah sejati bukanlah penaklukan, melainkan pembentukan jiwa bangsa. Para wali tidak pernah memaksa masyarakat untuk memilih antara identitas mereka sebagai Muslim dan identitas mereka sebagai orang Jawa. Justru, mereka mengajarkan bahwa kedua identitas itu bisa menyatu dan saling menyempurnakan. Menjadi Muslim berarti membersihkan dan memperindah budaya yang telah ada dengan nilai-nilai tauhid dan etika universal. Inilah keajaiban Islam wasatiyah, Islam tengah yang moderat dan toleran, yang kini menjadi sorotan dunia. Corak Islam ini lahir dari tangan para wali yang gigih, sabar, dan sangat memahami psikologi masyarakat mereka. Mereka memilih jalur kesenian, filosofi, dan kemasyarakatan, alih-alih jalur peperangan. Melalui warisan Wali Songo, kita belajar bahwa kebesaran sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang ditaklukkan, tetapi dari seberapa baik ia merangkul dan mengubah hati. Mereka telah memberi kita sebuah pelajaran abadi, bahwa iman yang sejati harus mampu berdialog dengan budaya, dan budaya yang indah harus mampu berdialog dengan iman. Mereka berhasil menyulam benang-benang iman dari barat dengan sutra kearifan lokal Nusantara, menghasilkan sebuah permadani spiritual yang tiada tandingannya. Mereka telah tiada, tapi kisah mereka hidup dalam setiap doa, setiap kidung, setiap langkah menuju kebaikan. Karena sejatinya, cahaya tak pernah padam, hanya bersemayam di hati mereka yang mencari. Wali Songo. 9 sosok yang hadir di tengah kabut Jawa, menanam benih peradaban baru dengan kelembutan, kesabaran, dan kearifan yang luar biasa. Kisah mereka bukan sekadar dongeng sejarah yang dihafal, melainkan sebuah refleksi abadi tentang bagaimana seharusnya sebuah perubahan besar terjadi. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan pedang, melainkan kekuatan hati yang mampu memahami, merangkul, dan memodifikasi. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan budaya bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang harus disyukuri dan disempurnakan. Kini, tugas untuk menjaga warisan itu ada di pundak kita. Di setiap gamelan yang ditabuh, di setiap doa tahlilan yang menggema, dan di setiap senyum toleransi yang kita berikan, cahaya Wali Songo terus menyala. Cahaya itu hidup dalam harmoni antara langit, iman, dan bumi, budaya, yang mereka tinggalkan. Mari kita kenang, teladani, dan pahami bahwa sejarah Wali Songo adalah pelajaran tentang kemungkinan. Kemungkinan bagi agama dan budaya untuk bersatu tanpa saling meniadakan. Teruslah mencari. Teruslah belajar dari kearifan leluhur kita. Dan teruslah menjaga warisan iman Nusantara, agar cahaya 9 wali itu tak pernah pudar, melainkan terus bersemayam di hati mereka yang mencari dan mencintai kebaikan. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah rahasia spiritual Wali Songo, ketika Islam menyatu dengan mistisisme Jawa hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama.
Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.